Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan kita lanjutkan pembahasan kita di bab wakaf. Di sini disebutkan wa an yakuna ala birrin. Objek wakaf itu mesti ditujukan untuk albir, untuk kebaikan. Hadza huwa asyartu asani. Dan ini merupakan syarat yang kedua, an yakuna ala birrin, bahwa wakaf itu mesti ditujukan untuk hal-hal yang berbentuk ketaatan. Qala al-imamu Ahmad la a'rifu al-waqfa illa ma urida bihi wajhallah. Jadi kata Imam Ahmad, saya nggak tahu tuh kalau ada wakaf yang dia tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah. Artinya yang saya tahu ya wakaf itu untuk cari pahala. Tujuannya adalah itu. Dan kemudian kata Imam Ahmad, wali anna Umar radhiyallahu anhu arada biwaqfihi at-taqarrub ilallah. Dan ketika kita bicara kisah wakaf ya, yang awal itu prakteknya Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar wakaf, yang diinginkan adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Ini sudah disebutkan takhrijnya sebelumnya. Wa hadza syartu fihi tafsilun, dan di sini ada beberapa perincian untuk syarat ini. Fa in kana ala jihatin amatin, kalau memang itu ditujukan untuk halayak umum, fa innahu yustaratu an yakuna ala birrin, maka disyaratkan dia harus untuk kepentingan yang albir, yang bentuknya ketaatan, kebaikan. Wa in kana ala muayyanin fa innahu la yustaratu an yakuna ala birrin. Tapi kalau memang si penerimanya ataupun mauquf alaihnya itu adalah muayyan, pihak tertentu, orang tertentu, bukan publik, bukan khalayak umum, apakah dipersyaratkan ala birrin? Jawabannya la yustarat an yakuna ala birrin, lakin yustaratu alla yakuna ala ismin. Cuman yang penting bukan dosa aja, yang penting bukan dosa, gak apa-apa. Sehingga kita mau berwakaf ditujukan ke person tertentu, misalkan ke A atau ke B, ke C. Al-farqu baina hadza wa hadza yazhar bil misal. Beliau ingin menunjukkan bahwa apa bedanya gitu ya. Ketika kita bilang pokoknya kalau untuk umum harus ditujukan buat ketaatan, tapi kalau untuk yang pihak tertentu bukan umum wakafnya, yang penting bukan dosa. Apa bedanya? Beliau ingin memberikan contoh. Fa misalu al-jiha al-amma. Sekarang kita lihat contoh yang ini ditujukan untuk halayak umum atau masyarakat. Kal masajid, seperti masjid. Falau amara al-insanu masjidan wa auqafahu. Kalau misalkan seseorang dia berwakaf, dan apa yang dia wakafkan? Masjid. Fahadha ala birrin. Jadi kan dia membangun masjid terus dia wakafin. Kalau ditanya itu jalurnya jalur ketaatan atau jalur kebaikan? Iya, albir. Illa idza amara masjidan ala qabrin fahuna yahrum wala yasih. Kalau dia bikin masjidnya di atas kuburan, kita bilang itu haram dan tidak sah status wakafnya. Li'anna hadza laisa bibirrin bal huwa ismun. Ya, ini
dia tidak bisa disebut sebagai amaliyah ataupun aktivitas solehah, tapi ini adalah dosa. Atau contoh yang lain, aubana masjidan min ajli antuqoma fihi al-bid'ah. Dia membangun masjid, tujuannya adalah agar praktek-praktek bid'ah itu dihidupkan di masjid tersebut. Fahada aidan la yasih. Maka ini juga tidak sah. Li'annahu laisa ala birrin, karena itu bukan amaliyah yang baik. Famuraduhu bil masajid ay allati ala birrin wa taqwa. Maka kalau kita bicara konteksnya wakaf dan objek wakafnya adalah masjid, maka masjid itu berarti untuk kebaikan ala birrin wa taqwa. Fa in kana al-waqfu ala masjid muayyanin, dan kalau misalkan wakaf kepada masjid tertentu, ala masjidin muayyanin, kemudian ditentukan di situ, wala yajuzu sarfu ila ghairihi, berarti tidak boleh untuk dialihkan kepada yang lain. Wa in kana 'alal masajid umuman wajaba 'alan nadhiri an yabda'a bil ahaqqi fal ahaqqu. Nah, kalau tadi dia wakafnya ke masjid secara umum, makanya nanti kita kalau memang mau wakaf itu diperjelas. Apakah kita wakaf ke person, apakah kita wakaf ke masjid, dan kalau ke masjid maka apakah itu masjidnya sudah ditunjuk, sudah ditayin, sudah dispesifikkan atau belum? Kalau belum, nanti kan nazirnya akan melihat ada banyak nih yang namanya masjid. Berarti kita akan cek secara skala prioritas untuk bisa kita berikan. San kanat hadhil ahaqqiyah aidatun ila zatil masjid atau ila al-musallina fi. Dan ukuran banyak ataupun sedikit ya maslahat itu ukurannya kan bisa macam-macam. Bisa misalnya jumlah orang sholatnya, bisa juga nanti secara posisi masjidnya dan seterusnya. Wal qanatir jama' qantara wa hiya al-jisr. Sekarang apalagi objek wakaf? Orang kan taunya masjid, enggak. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa wakafkan selain masjid. Contoh jembatan. Qanatir itu jamak dari qantara. Wa hiya al-jisr, tempat penyeberangan, alal ma' yang posisinya di atas air, lil ubur untuk orang nyebrang atau lewat alaiha. Falau bana qantara ala nahrin fahuna yasihu an yuqifaha. Orang bangun jembatan di atas sungai, maka dia boleh mewakafkan jembatan tersebut. Kenapa jembatan itu ala birrin? Dia adalah bentuk kebaikan. Wa yasihu an yu'ajjiraha li annaha milkuhu. Dan sah dia mendapatkan pahala kalau dia mewakafkan jembatan tersebut. Fa idza qala qail al-qanatir yamshi 'alaiha al-muslim wal kafir. Famal jawab. Terus ada yang protes lah misalkan gitu ya. Dia bilang kan jembatan itu sifatnya umum. Kalau masjid tadi kan sudah khusus ya. Kalau masjid kan yang sholat ya pasti muslim. Bagaimana kalau jembatan yang lewat di jembatan itu nggak semua orang Islam? Jadi ada yang muslim, ada yang non muslim. Terus gimana kita menjelaskan kalau wakaf ini dimanfaatkan juga oleh non muslim? Di sini dikatakan al-ibratu bil qasdi. Kata kuncinya ya, acuan kita adalah maksudnya, al-qasd. Wa hadza qasdul bir wal kafir alladhi ya'bur 'alaiha imma an yakuna mimman tahillu lahu sadaqah imma an yakuna mimman la tahillahu as-sadaqah lakin yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Nah, jadi jembatan tadi dia bangun untuk apa tuh? Dia bantu orang karena di beberapa daerah itu enggak ada jembatan. Ada jembatan enggak layak. Padahal itu akses utama.
orang mau sekolah lewat situ, mau pergi berobat lewat situ. Pokoknya akses-akses utama lewatnya jembatan itu. Terus bagaimana tuh dengan orang non-muslim tadi yang lewat di situ? Sebenarnya kalau kita breakdown, kita petakan kan dia bisa dua lagi. Ada non-muslim yang berhak menerima sedekah dari kita, ada yang tidak. Jadi boleh nggak kita kasih hadiah pemberian kepada non-muslim? Jawabannya boleh. Nah, sehingga di sini dikatakan lakin yasbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan. Kalau kita secara khusus ya, muayyan ke non-muslim untuk ibadah mereka yang tidak boleh. Dan di sini untuk sesuatu yang mubah dan posisi non-muslim itu ngikut, itu boleh. Wal masakin jihah bir li'annahum fi hajah. Pada waqafa hadal bait ala al masakin fa hadhihi jihah bir wa yuqaddim al ahwaj fal ahwad li'anna al hukma ta'allaqa bi wasfin izdada quwwah bihasabi quwwatil wasfi fihi. Sekarang kalau misalkan ya kita mau menyiapkan rumah tempat tinggal untuk siapa? Orang miskin. Itu kebaikan enggak? Amal soleh enggak? Amal soleh. Karena kita membantu orang yang mungkin enggak punya tempat tinggal, orang yang susah. Jadi kalau sampai enggak bisa punya tempat tinggal, ini bukan mesti beli ya. Kayak ngontrak itu bahkan dia enggak bisa tuh. Sehingga tinggalnya di mana? Di emperan dan yang lain. Ini juga termasuk bentuk amal soleh. Cuma nanti yuqaddimul ahwaj fal ahwaj. Mana yang harus kita dahulukan? Yang paling layak, itu yang paling berhak. Itu yang harus didulukan. Li'annal hukma idza 'allaqa biwasfin isdada quwwatun bihasabi quwwati al-wasfi fihi. Karena hukum itu ketika disebutkan berdasarkan kriteria ataupun sifat, yang menerima siapa? Yang menerima orang miskin misalnya. Maka ada beberapa tuh orang miskin. Siapa yang paling berhak? Yang paling miskin. Siapa yang berhak? Yang paling memenuhi kriteria tadi. Wal aqarib min muslimin wa zimmiyin. Nah, sekarang kita lihat. Selain orang miskin tadi, siapa tuh penerima yang lain? Kerabat. Aidan al aqarib naf'ahum bir li'annahu minas silah naf'uhum bir. Jadi kalau kita memberikan manfaat ataupun maslahat kepada kerabat, itu ditanya atau disebut sebagai amal soleh? Jawabannya iya. Kenapa disebut sebagai amal soleh? Karena begitu kita berbuat baik kepada kerabat kita, ini hitungannya ada pahala silaturahim, menyambung hubungan rahim. Fa'idha qala hadza waqfun ala aqaribi walau kanu ghairu muslimin sahha al-waqf. Jadi di sini katakan kalaupun mereka walau kanu ghairul muslimin, meskipun kerabat kita bukan orang muslim ya. Kerabat kita bukan orang muslim, maka tetap sah wakafnya. Li'anna silatal qarabah minal bir. Karena menyambung ukhuwah ataupun silaturahim itu saja sudah tercatat sebagai albir ataupun amal soleh. Wal aqarib minal jaddi ar-rabi'. Dan kemudian kerabat itu dikatakan dari mana? Dari kakek yang keempat, fanazal. Coba bayangkan, kakek keempat itu siapa tuh? Berarti kan ini kita nih, kemudian ayah kita. Ini ayah, ayah, habis di atas ayah ada siapa? Ayahnya ayah kan, kakek. Itu satu tuh. Kakek satu, naikkan lagi kakek dua, naikkan lagi kakek tiga, kakek empat. Di atasnya kakek satu, buyut kita panggil kan. Terus di habis buyut, ayahnya buyut. Ini kakeknya si buyut gitu. Fal ikhwan wal a'mam wa a'mamul ab wa a'mamul jad wa a'mamul jad abik fahula aqarib. Makanya kalau bicara kerabat itu ya mulai dari saudara-saudara kita, paman-paman kita, paman yang kandung ataupun paman yang seayah, kemudian pamannya kakek, kemudian
pamannya ayah kakek, ini semuanya kerabat. Nah, di sini dikatakan wa man fawqa al-jadd rabi falaysu bi aqarib wa in kana fihim qarabah lakin la yu'adduna minal aqarib al-adnain. Jadi kalau sudah di atas itu ya tidak disebut sebagai kerabat. Walihada lamma anzalallahu wa anzir ashiratakal aqrabin, makanya ketika Allah turunkan firman, berikanlah peringatan kepada keluarga kamu yang dekat. Lam yad'un Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla qaribin bal da'a min man syariku fil abir rabi famaduna. Makanya Nabi itu hanya menyeru, memanggil ya dari bapak ataupun dari kakek yang keempat, al-ab ar-rabi. Kemudian berarti tadi yang lain tidak ya. Wal wasfu huna al-qarabah fa yuqaddimul aqrab illa idza alimna anna muradul waqif daf'ul hajah duna silah. Kalau secara kriteria hartanya tadi diberikan kepada kerabat, siapa yang paling berhak? Yang paling berhak adalah yang paling dekat. Yuqaddimul aqrab. Kecuali kita lihat nanti ternyata si pihak yang berwakaf atau wakifnya itu punya keinginan yang paling membutuhkan yang diberi. Misalnya, kalau itu pesan dia ya sudah kita laksanakan. Yang ketika kondisinya terbatas yang kita berikan yang paling membutuhkan. Fayuqaddimul ahwaj walau ba'unda, walaupun jauh. Itulah kenapa semakin terperinci, semakin detail keinginan dari wakif itu semakin bagus. Kemudian min muslimin wa zimmiyin, dari kalangan orang Islam dan zimmi, yakni sa'an kana al-qarib musliman au kana zimmiyan. Jadi terlepas apakah itu kerabatnya muslim atau zimmi atau muahid. Li'anna al-muahid al-musta'min az-zimmi kulluhum ma'sumun. Jadi mereka-mereka yang non-muslim masuk ke negara Islam itu dijamin oleh negara atau dijamin oleh warga, itu nggak boleh kita perangi. Kemudian as-sadaqah alaihim jaizah. Boleh nggak kita sedekah? Boleh. Boleh memberi hadiah? Boleh. Wali anna wasfal qarabah yantabiqu alaihim jami'an wa in kanu mukhalifina fid din. Makanya kalau beda agama apakah itu memutus persaudaraan? Tidak. Kita beda agama dengan saudara kita, tapi kita punya hubungan nasab nggak? Punya. Dia kerabat kita enggak? Ya tetap itu kerabat kita. Fa idza qala hadza waqfun ala fulan wa huwa zimmiyun fala ba'sa walau kana kafiran. Sehingga kalau misalkan dia bilang ini wakaf untuk fulan ya, dan fulan itu zimmi, ya enggak apa-apa walau kana kafiran. Li'anna Allah yaqulu la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum. Li'anna Allah yaqul la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah pun bahkan menegaskan, Allah itu tidak melarang loh, tidak menghalangi kalian untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama, bahkan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Silakan tabarruhum, berbuat adil kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian min muslimin wa zimmiyin ka'anna al-muallifa asqata al-muahid wal musta'min li'anna al-ahda la yadum wa kadzalika al-aman la yadumu bi khilafi 'aqdi zimmah fal aslu fihi ad-dawam. Jadi kenapa kok tidak dimasukkan tuh non muslim yang jenisnya musta'min kemudian muahid? Karena yang namanya berdasarkan perjanjian itu kan tidak terus-terusan, kadang terputus perjanjiannya. Ghair harbiyin, ghair harbi. Nah, non muslim yang tugasnya ataupun non muslim yang
fokusnya memerangi kaum muslimin, itu disebut harbi. Al-istisna huna munqati'un li anna al-harbi laisa min zimmi. Jadi non muslim yang harbi itu dia tidak masuk kalangan zimmi. Fal harbi huwal kafir alladzi laisa bainana wa bainahu zimmah wala ahd. Jadi yang non muslim yang harbi itu kita tidak ada hubungan, tidak ada perjanjian, kerjasama, kesepakatan. La yasihu al-waqfu, tidak sah wakaf kalau ditujukan kepada harbi. Wala alal murtad. Nah, orang murtad pun bahkan sama, tidak sah untuk dikasih wakaf. Li'anna haula laisa lahum hurmah. Jadi tidak ada kehormatan bagi dia. Wala yuraduna lil baqa fa idza kana min syartil waqfi an yakuna al mauquf za baqa fal mauquf alaihi min babi aula. Fa haula ay al harbi wal murtad wal wajib qatluhum. Nah, ini kalau kita bicara ketentuan dari syariat, orang yang memusuhi Islam, kafir harbi, dan orang yang murtad, maka kewajiban mereka adalah dibunuh. Illa an yusallim, kecuali mereka ya tadi masuk Islam. Fa idza qala hadza waqfun ala akhi wa akhuhu harbiyun fal waqfu ghairu sahih. Kalau ada orang misalnya bilang, ini saya mau wakaf untuk saudara saya, tapi status saudara saya itu adalah pihak yang memerangi agama Allah, maka wakafnya tidak sah. Fal waqfu ghairu sahih. Wa idza qala hadza waqfun ala akhi wa akhuhu la yusalli fa innahu la yasihu al waqfu. Kalau dia bilang ini saya wakaf untuk saudara saya, tapi saudara saya tidak sholat, maka sah atau tidak? Tidak sah. Li'annahu idza kana ala muayyanin fashtaratu an la yakuna fihi ism. Kalau memang dipersyaratkan tadi untuk perorangan, berarti kan di situ dipersyaratkan tidak untuk berbuatan dosa. Wa kanisa wa hiya muta'abbad an-nasara. Nah, sekarang kita lihat yang menjadi objeknya itu adalah gereja. Mau wakaf tapi wakafnya untuk gereja. Gereja itu berarti tempat ibadahnya orang Nasrani. Yakni bimanzilatil masajid lil muslimin wa al-bi'ah lil yahud wa as-soma'ah lil rahban fa idza waqafa 'alal kanisa fa innal waqfa la yasih. Jadi kalau misalkan ada yang mau berwakaf ditujukan untuk gereja, dan ini kita konteksnya muslim ya, orang Islam berwakaf untuk gereja, maka tidak sah karena itu dilarang. Fadaru al-kufri fadurul kufri la yasihu al-waqf 'alaiha liqaul ta'ala wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kenapa kita tidak boleh tuh mensupport, kenapa tidak boleh mendukung aktivitas-aktivitas non muslim? Ya itu ada bentuk kita mensupport kekafiran. Wa zahiru kalamil muallif sa'an kana al-muqifu musliman aw nasraniyan li annahu kana in kana musliman fal amru zahir wa in kana nasraniyan fal hukmu bi sihatil waqfi i'anatun ala lahum ala al-ismi wa la yahil. Jadi di sini dikatakan kalau memang yang ditujukan itu kepada muslim atau non muslim, kalau muslim jelas sah. Tapi kalau non muslim, nah ini yang jadi masalah. Nah, kalau misalkan boleh nggak non muslim idza waqafa an-nasrani ala al-kanisa? Jawabannya nggak boleh. Abtalna al-waqf. Jadi kalau muslim tadi wakaf untuk gereja kan ya ndak sah. Tapi kalau non muslim gimana? Kita batalkan wakafnya. Karena wal jihala budda an takuna ala birrin. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu idza kana alladhi awqafa ala al-kanisa nasraniyan fa innal waqfa yasih. Walaupun memang ulama berbeda pendapat ya. Sebagian lagi berpendapat atau mengatakan ya kalau dia Nasrani, dia mau wakaf untuk gereja dia ya sah saja katanya. Lianahum yadinuna lillah wa in kana dinuhum batilan. Jadi dia itu beragama untuk Allah
meskipun agamanya batil. Bibina'il kanais wal infaq alaiha, membangun gereja, kemudian mensupport biaya operasionalnya. Wa nahnu nukirruhum ala dinihim wal mal laisa maluna hatta nakul la yumkin an yusrifa mal al muslim fi ma'abid syirk. Makanya kita katakan, ya kamu tetap bertahan di agama kamu, dan harta itu harta dia, bukan punya kita. Terus kan nggak mungkin kemudian kita bilang untuk memaksakan ke masjid, enggak. Sebagaimana kan harta kita itu kita wakafkan ke masjid. Falmal maluhu huwa wa hadza laisa bi ba'idin idza lam yatahakamu ilaina. Fa in tahakamu ilaina wajib al-hukmu bainahum bima anzalallah. Wa naskhi at-Taurah wal Injil. Nah, termasuk nih ada amaliyah lain yang mau disupport pakai wakaf. Bagaimana tuh mau disupport pakai wakaf? Naskhi Taurah wal Injil. Yakni la yajuzu al-waqfu ala naskhi Taurah. Tidak boleh kalau misalkan wakaf saya mau membiayai penerbitan Taurat dan Injil. Fal aqafa malan li naskhil Qur'an Karim wa malan li naskhi Taurah wa malan li naskhil Injil fal awal yasih. Sehingga kalau misalkan nih dia men-split ya, dia bilang saya bagi kok harta saya untuk biaya menulis Al-Qur'an ada, untuk nulis Taurat ada, untuk nulis Injil ada. Maka kita katakan yang sah hanya untuk yang menulis Al-Qur'an. Li'annahu qurbah, karena sekali lagi itu adalah bentuk ketaatan. Wasani wasalis la yasih. Adapun yang kedua, ketiga itu enggak sah. Li'anna hadhihi al-kutub muharrafa min haitsu zatiha mansukha min haitsu ahkamiha wala yu'tamad 'alaiha itlaqan. Karena kalau kita bicara kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an itu sudah diubah-ubah, secara kandungannya diubah, secara hukumnya pun kan dinasakh, dihapus oleh kehadiran Al-Qur'an. Maka enggak usah dijadikan sandaran lagi. Wa ma fiha min haqqin faqad tadammanathu asy-syari'atul islamiyah. Sehingga kalau misalkan kalau kita membaca ya, kadang ada orang itu membaca Injil, membaca Taurat, itu mereka terkagum-kagum misalnya, takjub. Enggak, apa-apa yang baik di situ itu sudah ada di Al-Qur'an. Udah dimasukkan sama Al-Qur'an. Fala yajuzu li ahadin an yansakha Taurah awil Injil aw yaqra'uha aw yuwazzi'uha. Jadi enggak boleh kita itu untuk membiayai misalkan proses menyalin Taurat, proses cetak, atau membagikannya atau membacanya. Li'anna fi ma anzalallahu alaina kifayah. Karena kita harus merasa cukup dengan apa yang sudah Allah turunkan, dan Al-Qur'an itu sudah sangat lengkap. Wa li'anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, karena ya setan itu mengalir, setan itu selalu menggoda kita. Farubbama yuzayyinu lahu syai'an min at-Taurah wal Injil. Karena terkadang ada orang itu yang akhirnya tarakjub ya. Gara-gara apa? Dia membaca Taurat, dia membaca Injil, padahal bisa jadi secara isi konten itu enggak sejalan dengan Al-Qur'an. Wa hal yajuzu lin nasrani masalan an yuwaq fa syai'an li naskhil Injil fihi tafsil in kana ala naskhin wa ala naskhi wa nashrin fa innana namna'uhu. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan Nasrani? Ada Nasrani, dia itu mau wakaf, dan wakafnya adalah biayanya dipakai nanti benefitnya untuk proses nasakh ataupun memperbanyak Injil. Maka di sini ada perincian, kalau tujuannya untuk mencatat atau menuliskan perbanyak maka kita larang. Wa in kana ala naskhi liyantafi bihi nasara faqat wa qala yuqalla ba'sabih.
Jadi tergantung Anda buat itu untuk Nasrani saja atau kemudian untuk diedarkan, disebarkan. Nah, ini enggak boleh. Ala anna fi nafsi minhu syai'an li'annahu yumkinu an yuwazzi 'ala an-nas fa khataruhu a'zam. Min ta'miril kanisa wa qad yuqalu bil man'i. Nah, jadi bahkan ya kalau kita bicara saya mau jadi sponsor buat jadi sponsor untuk apa misalnya ya, untuk cetak Injil untuk penyebaran. Nah, ini lebih parah katanya. Kalau gereja kan di situ aja kan, benefitnya paling warga sekitar. Ini kalau sempat untuk menyebar tebar Injil aja gitu, maka ini dikatakan qad yuqal bil man'i. Wa kutub zandaqah. Nah, sekarang bagaimana dengan buku-buku orang fasik? Seperti misalkan kitab-kitabnya Syiah, kemudian kitab-kitab bid'ah yang jelas-jelas misalkan mukafirah sampai membuat orang kufur. Ini tidak boleh diwakafin. Jadi kalau dia punya koleksi ya buku, dia punya koleksi kitab yang itu ajaran-ajarannya menyimpang. Fala aqafa insan syai'an 'alal mu'alafati az-zanadiqa fa innahu la yasihu al-waqf. Jadi enggak sah wakafnya kalau dia mewakaf buku-buku yang isinya dengan maksiat. Karena apa? Itu bentuk menolong, i'anah 'alal ismi wal udwan. Untuk praktek kita menolong perbuatan maksiat dan dosa. Fa idza waqafa asy-syuyu'i 'ala nasri kutubi syuyu'iyah fa hal naqulu hadza ka iqafin nasrani 'ala naskhi al-injil? La, li'anna nasrani lahu syubhah fa al-injil munazzal min indillah lakin muharraf mansukh bi khilafi syuyu'i fa kutubu syuyiyah kutub dhalal wal ilhad wa laysat min indillah fa yamna. Jadi kalau kita bicara agama-agama yang berasal dari langit samawi, ya mungkin secara pelanggaran ada selain Islam ya. Maksudnya kelemahannya atau mungkin ada catatan-catatannya oke lah. Tapi agak lebih mending dibandingkan dengan agama-agama yang baru muncul, isme-isme yang baru muncul dari bumi. Yang itu berdasarkan apa? Pemikiran, berdasarkan kebiasaan. Kemudian wa fayumna min isbati al-aqafiha wal amal biha mutlaqan wa kadzalika kutubul bid'ah yumna fala yuqif ayu syai'in fi biladil Islam ala naskhi kutubil bid'ah. Maka tidak boleh kita mewakafkan buku-buku. Jadi kadang begini ya, yang hubungannya dengan edukasi dan literasi, hubungannya dengan pemikiran, ini kadang lebih besar resikonya karena yang disasar adalah mindset, yang disasar adalah hati. Ini kalau sudah ke sini, kalau sudah pola pikir, ini lebih parah. Al-khulasah. Nah, intinya kata Syekh gitu ya. Annahu idza kana al-waqfu ala jihatin fala budda an yakuna ala birrin. Pokoknya kalau mau tadi sifatnya publik, sifatnya umum ke banyak orang, itu mesti yang baik. Mesti amal soleh, amaliyahnya harus yang baik. Wa idza kana ala muayyan fala yushtarat yakuna ala birrin. Tapi kalau perorangan tidak dipersyaratkan harus ala birrin. Li'annahu qad yaqsidul manfa'ah hadzal muayyan bi ainihi la ataqarrub ila Allah. Karena dia yuqsad manfa'ah yang dia tujukan adalah manfaat la ataqarrub ila Allah azza wa jalla. Lakin yushtaratu alla yakuna fihi itsm. Akan tetapi gitu ya dipersyaratkan alla yakuna fihi itsm. Dia tidak dalam bentuk perbuatan dosa. Jadi yang penting bukan dosa aja enggak apa-apa. Fa idza kana ala ismin fala yasihu wal nadrib li hadza amsilah. Nah, oke, sekarang kita coba kasih contoh. Ala waqfun ala al masakin yasihu li anahu bir.
Boleh nggak kalau saya berwakaf untuk orang-orang miskin? Boleh, sah, karena itu adalah bentuk albir, ketaatan. Kemudian wakfun ala al-aghniya la yasih. Wakaf untuk orang-orang kaya nggak sah. Karena kalau dari sisi ini min hadhihi jihah wal jihah la budda an yakuna al-waqfu fiha ala birrin. Ini karena kalau kita bisa sebut sifat, orang kaya itu kan sifat, orang miskin itu sifat. Jadi kata kuncinya, kriterianya itu kaya atau miskin, bukan person perorangan. Makanya kalau ditanya al-aghniya, kenapa nggak boleh menerima itu? Dia bukan orang yang berhak terima sedekah. Waqfun ala dharibi ad-dufub fihi tafsil. Kita mewakaf kepada profesinya tukang kendang. Maka di sini dikatakan ada perincian idza kana ala dharibati dufufi fil ars pada yajus. Jadi kalau di arus di pesta pernikahan dan itu perempuan misalkan, ya itu boleh. Li'annahu qurbah wa yusanu i'lanu nikah wadaf fihi linisa. Jadi kenapa kok jadi boleh mukul alat musik? Alat musiknya kan terbatas. Dan yang mukul pun perempuan kan. Dan hubungannya nanti dengan mengumumkan pernikahan. Kalau kita menikah, sunnahnya apa? Dipublikasi, diumumkan, saya sudah menikah. Wa in kana ala la'ibi al-qura fa hadza la yasih. Tapi kalau misalkan wakaf, dia wakafnya ke siapa? Ke pemain bola. Sah? Tidak sah. Li'anna hadhihi jihah wala budda an takuna ala birrin. Nah, kalau kita bukan perorangan tapi per kelompok masyarakat gitu ya. Pemain bola misalnya. Pemain bola ini kenapa dikatakan tidak sah? Karena la budda an takuna ala birrin. Harus dia ditujukan untuk hal-hal yang baik. Dan ini kan bukan bir. Walau waqafa ala fulan al-yahudi fahada yasih li'annahu ala muayyan. Nah, ini aneh kan? Coba perhatikan. Fulan Yahudi, dia kasih wakaf dan dinyatakan sah karena perorangan. Fulan, Yahudi, saya mau kasih wakaf nih buat kamu. Boleh. Walau waqafa ala Nasrani, dia wakaf untuk Nasrani tertentu. Jawabannya sah. Kenapa? Mimma la nanha anhu birru. Kita enggak dilarang tuh. Wal waqfu birrun walaysa fihi nahyun wal waqifu lam yartaqibu ma nahallah walam saddiq alaihi annahu walam yasduq alaihi annahu amila amalan laisa alaihi amrullah wa rasuluh li anna Allah qad adzina bidzalik. Walau waqafa ala da'iyah lin nasraniyah fa hadza la yasih. Nah, boleh enggak kalau misalkan berwakaf untuk tokoh agamanya Nasrani atau untuk misionarisnya Nasrani? Ya itu enggak boleh, tidak sah. Ini artinya kan kita tasji hadar rajul, memotivasi dia untuk semangat dalam melakukan kebatilan. Wa min babi aula an yuqifa ala al-kana'is was suami wal baya' wa ma asbadalik. Jadi tempat-tempat ibadah pun enggak boleh disupport ya. Jadi kalau mau wakaf ya carilah tempat wakaf yang lain selain tempat ibadah. Misalkan mosok mencari, ya wakaf itu tujuannya cari pahala. Apakah kita bisa mendapatkan pahala tuh dari mensupport gereja terus biar tumbuh kembang dan berbesar gitu ya? Kemudian yang ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya ya, al-farqu bainal wasiyah wal waqfi. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan, mudah-mudahan ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Tahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.